warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama perkenalkan, kami dari mahasiswa UNBA Universitas Muhammadiyah Muara Bungo semester 3. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu Marlina SPT. Di sini kami akan bertanya-tanya sedikit mengenai yaitu Aisyah di tempat SMA Muhammadiyah. Baiklah, yang pertama yaitu kami ingin bertanya mengenai bagaimana sejarah berdirinya Aisyah di Muara Bungo ini. Terima kasih atas kedatangan mahasiswa di SMA Muhammadiyah untuk melaksanakan tugasnya ya. Aisyah ya, kita tak bisa melupakan diri dari kata Muhammadiyah. Dia ada namanya Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912. Istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Aisyah ya. Istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang Aisyah yang mengajak masyarakat di zaman dulu untuk memajukan perempuan, yang dimulai dari apa? Dari mendirikan sekolah. Kalau Muhammadiyah mendirikan sekolah, ibu-ibu Aisyahnya dari zaman dulu sudah mulai mendirikan sekolah. Diawali dari apa? Dari TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi, sampai rumah sakit sama sekarang ya. Jadi Aisyah itu sangat berperan sekali di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Aisyah merupakan ibu-ibu ya, membina Angkatan Muda Muhammadiyah. Angkatan Muhammadiyah ada banyak ya. Ada IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, ada apa lagi? Hizbul Wathan ya. Jadi ibu-ibu Aisyah ini adalah bagian dari pembina Angkatan Muda Muhammadiyah. Jadi Angkatan Muda Muhammadiyah itu dipersiapkan menjadi kader Muhammadiyah. Ya. Kader Muhammadiyah itu adalah menggerakkan organisasi. Ya. Dia menggerakkan organisasi itu banyak ya. Organisasi itu ada majelis. Kalau di Aisyah ada majelis-majelisnya. Ada majelis kesehatan, majelis pendidikan dasar menengah, majelis hukum dan HAM, majelis kesejahteraan sosial. Ada bidangnya juga, bidang seni budaya dan olahraga, bidang lingkungan hidup dan bencana alam, majelis ekonomi. Jadi di Aisyah, di struktur organisasi Aisyah ada majelis-majelisnya yang bertugas di bidang-bidangnya sendiri. Lalu struktur permusyawaratannya, permusyawaratan Muhammadiyah Aisyah itu hampir sama dengan musyawarahnya Muhammadiyah. Ada tanwirnya, ada muktamar untuk tingkat nasional, ada musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah ranting. Nah gitu. Jadi di Aisyah sangat dianjurkan sekali setiap hal yang ada yang ingin dilakukan
yang ingin diperbarui dilakukan secara musyawarah, bukan secara otoriter. Jadi dalam musyawarah itu kalau di Aisyah ada pimpinan 9, ya, ada 9 orang pimpinannya. Nanti dia ada menjadi ketua umum, ada wakil ketua, bendahara, sekretaris dan lainnya, ya. Jadi struktur organisasinya sangat baik sekali, tinggal bagaimana melaksanakan tugasnya. Jadi kalau Aisyah dia punya kalau di Muhammadiyah ada namanya pimpinan pusat Muhammadiyah, kalau tidak pusat, kalau dia pimpinan daerah Muhammadiyah. Di Aisyah ada pimpinan daerah Aisyah, jadi ada 2. Tetapi mereka antara pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, kalau Aisyah dia membina kader Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah itu, ya, itu harus ditekankan. Kalau dia kader, ingat di Muhammadiyah itu kadernya ada laki-laki, ada perempuan, ada siapa saja, dan mereka bisa masuk ke semua lini. Di semua lininya apa? Di semua lini, di pemerintahan bisa, di masyarakat bisa. Ya, kalau kamu seorang guru, kamu bisa ngajar di sekolah negeri, bisa ngajar di sekolah swasta milik Muhammadiyah atau di milik yayasan lainnya. Berarti apa? Kamu itu dibina oleh ibu-ibu Aisyah untuk bisa masuk ke semua lini. Nah itu, ya. Karena apa? Muhammadiyah itu dia organisasinya, ya, visinya adalah tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, ya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berarti ada unsur dakwahnya di sana. Kita sebagai umat Islam ada kewajiban, ya, sumber hukum kita Al-Quran dan As-Sunnah. Kewajibannya apa? Yang wajib 5, salat, kewajiban bersyahadat, ya, salat, puasa, zakat, ada haji bagi yang mampu. Jadi lalu kamu ini kan nanti, ya, sekarang kamu sebagai pelajar, sebagai seorang mahasiswa itu menuntut ilmu, ya. Dan kamu dipersiapkan untuk menjadi seorang guru. Guru itu profesi itu banyak, ya. Dari guru, ada jasa dokter, ya, ada yang menjadi, kalau di tempat lain, universitas lain ada tekniknya, kan, teknik sipil, teknik, ada kedokterannya. Kalau kita di Bungo ada bagian kesehatannya juga, ya. Jadi kembali kepada Allah menciptakan kita di bumi, ya. Allah menciptakan kita, ya. Allah menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi. Kita ditempatkan di bumi memang. Allah yang menciptakannya, Allah yang menyiapkan bumi itu untuk kita, untuk bisa kita hidup di bumi ini. Dan kenyataannya memang bumi lah tempat yang paling cocok untuk kita manusia. Lalu Allah kasih kita aturan-aturan dari zaman Nabi Adam, ada hukum-hukumnya. Aturan-aturan Allah itu ada dari zaman Nabi Adam. Tidak beda, ya, antara Nabi Adam dengan zaman kita, beda hukumnya. Hukum yang dilakukan oleh Allah, ya, dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh sampai sekarang, ya. Dengan adanya Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Karena Nabi terakhir, Allah sempurnakan hukum-hukumnya untuk kita, ya.
dengan ada perintah sholat dan perintah yang lainnya tadi. Lalu ada yang harus diperhatikan kalau di dalam Muhammadiyah itu, kata orang pengikut Nabi Muhammad, ya, bukan kata orang ya. Nabi Muhammad itu pengikut Nabi Muhammad, ya. Karena Nabi Muhammad itu akhlaknya terpuji, karena terpujinya sampai-sampai Allah malaikat bersalawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan berilah salam penghormatan kepadanya. Begitu Allah memuliakan Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad itu dosa yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni. Itu Nabi Muhammad. Sekarang kita ini kan contohnya menjadi suri teladan kita Nabi Muhammad. Kalau kita niru Nabi Muhammad, ya akhlaknya Al-Quran, maka setiap perbuatan terpuji lakukanlah, ya. Yang kewajiban yang wajib ada yang sunnah-sunnahnya dilakukan, ada akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu apa? Hormat kepada orang tua, ya. Suka memberi, suka berinfak, ya. Jadi akhlak terpuji itu melekat kepada seharusnya kita Muhammadiyah, kepada Aisyah itu melekat. Siapa itu? Anak Muhammadiyah, anak satu Aisyah atau Aisyah, orang karena dia melekat, karena melekatnya akhlak terpuji, maka orang akan gembira dengan kehadiran kita. Itu. Mungkin Bu, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan di sini kan mungkin ada visi dan misinya Bu. Apa aja yang ada di sini di Asia? Visi dan misi Muhammadiyah, visi misi Aisyah itu adalah tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, ya. Jadi tegaknya ajaran agama Islam. Jadi itu yang harus kita pahami. Kalau tegaknya ajaran agama Islam berarti apa? Itu mulai dari diri kita laksanakan perintah Allah, kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi. Karena tata cara sholat kita di Al-Quran, ya, misalnya tata cara sholat di Al-Quran diperintahkan kita sholat, lalu ada hadis-hadis Nabi, seperti itu tata cara sholatnya, kan gitu. Jadi antara Al-Quran dengan sunnah Nabi itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi terwujudnya agama Islam itu ya kita laksanakanlah ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya. Lalu karena kita ini ada kata ibu tadi majelis ya, majelisnya ada 9, ada majelisnya ada 7, ada bidangnya ada 2, jadi berhubungan dengan berkembangnya ajaran Islam, menjadikan Islam berkemajuan dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kalau di kehidupan di masyarakat, kalau kita lihat sekarang, yang menguasai dunia ini adalah yang menguasai teknologi. Teknologi dikuasai. Ya. Karena apa? Ya seperti inilah kita sekarang ini di era zaman teknologi, di era di mana semua informasi itu luar biasa cepat. Dengan semakin cepatnya informasi, maka semakin cepatlah manusia menyelesaikan setiap apa-apa yang diinginkannya. Contohnya apa? Contohnya dalam hal
dalam jual beli seorang pedagang misalnya ya, atau seorang pemerintah di zaman pemerintah sekarang atau di Persatuan Muhammadiyah. Kalau mau beli apa ya, peralatan, beli kelengkapan sekolah misalnya, atau hal-hal yang berhubungan dengan Aisyah atau Muhammadiyah, bisa kita telepon aja, saya mau beli, nah, kan itu. Jadi teknologinya salah satunya adalah dengan menggunakan HP. HP ini adalah sumber belajar, sumber penghidupan zaman sekarang bagi orang banyak. Kita manfaatkan HP ini. Kalau di SMA Muhammadiyah, bagaimana dengan keberadaan SMA Muhammadiyah, dengan memanfaatkan ini bisa tersebarlah informasi mengenai sekolah. Sebagai Aisyah itu kan banyak kan majelisnya, kata ibu tadi ada keberadaan Aisyah, ada cabangnya, ada rantingnya dan sebagainya. Itu dia di semua lini mereka akan bagaimana ajaran agama Islam itu berkembang dengan tegak dengan benar dan mewujudkan Islam yang berkemajuan. Mungkin visinya bisa disebutin beberapa. Ya. Visinya berkembangnya Islam berkemajuan dalam kehidupan masyarakat, berkembangnya gerakan percerahan, pembebasan, pemberdayaan, kemajuan, dan berkembangnya perempuan berkemajuan sebagai insan pelaku perubahan. Sebagai pelaku perubahan, ya dari zaman sekarang lebih cepat melakukan perubahannya dengan apa? Dengan gerakan-gerakan kita, sehingga dengan apalagi zaman sekarang kader-kader Aisyah itu mereka punya teknologi yang mudah menyampaikan informasi. Ya, di bagian dakwah misalnya ya, di bagian dakwah masalah tarjih Muhammadiyah kan banyak, hukum Muhammadiyah kan ada ya, mengenai sholat, bagaimana berpuasa, apalagi tentang penentuan Idul Adha, kapan Ramadannya. Jadi dengan memanfaatkan teknologi itu mudah tersebar di tengah masyarakat. Jadi orang atau masyarakat akan lebih cepat dalam mengambil tindakan dalam hal contoh yang sangat krusial sekali adalah masalah penetapan 1 bulan 1 Ramadan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan akan dibacakan oleh Lucia. Ibu kalau boleh tahu untuk memajukan Aisyah ini bagaimana strateginya? Untuk memajukan Aisyah, ya dibilang tadi ya, di Aisyah itu ada musyawarahnya dari tingkat ada tanwir, muktamar, ada musyawarah tingkat wilayahnya, dengan mungkin lebih banyak bermusyawarah, dengan musyawarah diambil kata mufakat, sehingga nanti mufakat kesepakatan yang sudah ditetapkan itu dijalankan ya. Banyak sekali kesepakatan hasil musyawarah yang sudah dihasilkan oleh pimpinan pusat Aisyah sampai pimpinan pusat daerah, itu sudah ada putusan yang sudah dibuat, itu bagaimana itu lebih diterima lagi, lebih bisa dilaksanakan lagi, diterima oleh masyarakat, diterima oleh pimpinan
daerah Muhammadiyah atau ortom lainnya, sehingga Aisyah bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Kalau di Aisyah ini kan amal usahanya ada panti asuhan Aisyah, ada TK Aisyah, ya. Semoga nanti ya amal usaha itu lebih maju lagi, itu yang diharapkan. Baik Bu, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan saya. Sebagai pengaruh ataupun ada eksistensinya itu bagaimana di Muara Bungo ini organisasi Aisyah? Aisyah ini kalau kita lihat ya dari berkembangnya, dulu Muhammadiyah didirikan oleh Pak Sukhaya, ya, tapi istrinya yang menjadi ibu Aisyahnya. Ada Ibu Nuraida, ada Ibu Eva Yanora, ada Ibu Asnendi, ya. Mereka itu ketua-ketua Aisyah di Bungo, dan mereka luar biasa perannya di Bungo ini. Dari perannya itu bisa di dalam, bisa di luar, di dalam lingkungan Aisyah, di dalam lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, dan di luar Persyarikatan Muhammadiyah. Itu peran dari Aisyah. Jadi Aisyah ini kadang-kadang dia di belakang layar, ya, nggak nampak dia, tetapi ini rupanya ada gerakan-gerakan ibu-ibu Aisyah ini yang luar biasa, yang sehingga akhirnya diakui, nampak ada di pemerintahan di Bungo ini, ya, di pemerintahan di Bungo ini, pemerintah Kabupaten Bungo ini banyak sekali orang-orang Aisyah di dalamnya. Mereka bisa pegawai negeri, bisa honor, kan itu, bisa dia di yayasan lain, bisa di Persyarikatan di amal usaha Muhammadiyah. Jadi Ibu Aisyah ini bisa berada di semua lini. Dan ingat, kita kembali ke visi Muhammadiyah, menegakkan ajaran agama Islam. Dengan menegakkan agama Islam, ya namanya Ibu Aisyah ya harus salat, kan gitu. Anak-anak Aisyah itu harus salat. Ada namanya menutup aurat, kan itu. Ya, kita di Muhammadiyah ini antara perempuan dengan ada tata cara menutup auratnya, kan. Auratnya itu kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau itu hasil apa? Hasil keputusan dari majelis tarjih dan majelis tabligh dan keterjihan. Jadi hukum-hukum yang ada di Muhammadiyah ini ada majelis tarjih, namanya orang pimpinan pusat Muhammadiyah. Bagaimana tata cara puasa? Sudah diputuskan oleh pusat itu. Juga ini yang juga harus dipahami, selama ini kita kadang-kadang dibentur-benturkan orang, ya. Gimana dibenturkan orang? Kamu ini mazhab Hanafiyah, kamu mazhab Syafi'iyah. Sementara mereka itu yang namanya Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, mereka itu imam. Mereka belum 10 tahun udah hafal Al-Quran. Mereka menjalani isi kandungan Al-Quran. Tapi ada beberapa hal, ya, dengan beberapa hal ada perbedaan di antara mereka. Tapi kita harus ingat juga, mereka tuh ulama, imam. Gak mungkin mereka berkhianat dalam menjalankan perintah Allah, kan itu. Jadi kita di Muhammadiyah
tidak pernah kita dibolehkan ya, dibolehkan ikut salah satu mazhab itu di Muhammadiyah yang sekarang ini, dan kita tak boleh merendahkan di antara mazhab itu. Nggak boleh kita mazhab Maliki ini seperti ini. Kadang-kadang itulah dibilang ya, jangan sampai lidah kita terlanjur mengungkapkan hal yang tidak benar terhadap Imam Syafi'i kah, Imam Malik kah. Karena kadang-kadang ini juga belum sholat, dia belum puasa, tapi lidahnya suka mencerca ulama. Itu namanya ya. Itu adat kita kepada ulama itu adalah ulama itu dia menjalankan mereka berguru, mereka belajar, maka itulah yang dipraktekkannya. Kalau sudah dipraktekkan berarti dia menjalankan agama dengan keyakinan yang sangat luar biasa, maka kita hormatilah ulama. Ya, di Muhammadiyah banyak sekali ulama-ulama ya, ulama Muhammadiyah. Ulama Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa-fatwa, mengeluarkan aturan-aturan itu berdasarkan apa yang sudah dipraktekkan. Kenapa kok ada perbedaan-perbedaan? Karena orang berbeda dalam mempraktekkan ajaran agama. Itu kenapa berbeda itu sebenarnya? Apa contohnya? Contohnya kalau kita Islam, kalau di Papua dia itu mahasiswanya banyak yang bukan muslim ya, bukan muslimah, jadi wajar mereka enggak ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan disampaikan bersama kami. Kalau boleh kami tahu prestasi atau penghargaan apa aja yang sudah diraih oleh Aisyah? Prestasi ya. Kalau di Aisyah ini prestasi dari awal Aisyah ada di Bungo ya, dengan dia mendirikan TK, dengan dia mendirikan kalau di Panti Asuhan Aisyah, kan namanya Panti Asuhan Aisyah ya, itu Aisyah itu sebagai pengelolanya ya. Jadi Aisyah itu lah yang menunjuk siapa yang menjadi pengurus di Panti Asuhan Aisyah itu. Ingat, pengelola dengan pengurus ya. Pengelola itu kalau di dalam persyarikatan itu Aisyah itu sebagai pengelola di sebuah amal usahanya, dan jangan tidak dilupakan bahwa yang namanya ibu-ibu Aisyah itu ada dia di dalam pengurus di Muhammadiyah. Ibu-ibu Aisyah itu semua dia harus jadi anggota Muhammadiyah. Jadi tidak terlepas ya, antara Aisyah dan Muhammadiyah itu tidak bisa dipisahkan, karena yang ada namanya majelis kita ngikut cara Muhammadiyah dalam beribadah kan gitu. Muhammadiyah cara ibadahnya satu Ramadan ditentukan itu Muhammadiyah. Jadi antara Muhammadiyah itu bisa ibu-ibunya masuk, bisa bapak-bapaknya, bisa perempuan, laki-laki.
dan di Aisyah ada ibu-ibunya. Di Aisyah itu menjadi pengurus di amal usaha Aisyah itu bisa bapak-bapak. Itu juga ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan di Perserikatan Muhammadiyah dia saling bersinergi. Bagaimana memunculkan suatu image yang baik tentang Islam, itu yang harus diutamakan. Ibu, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Dalam berjalannya Aisyah ini Bu, apa aja tantangan dan hambatan? Tantangan Dan hambatan. dan hambatannya. Ya, kalau di Aisyah ada tantangannya. Ya. Contohnya apa gitu ya? Contohnya dalam hal menegakkan ajaran agama Islam. Dulu Aisyah ada di Bungo, ya, itu masyarakatnya belum semuanya nutup aurat. Ya. Memang seperti itulah zaman dulu. Seiring berkembangnya waktu, masyarakat semakin cerdas, semakin pintar, digalinya guru-gurunya semakin banyak ya, ulama-ulama semakin banyak, belajar di Bungo, belajar di tingkat Jambi atau belajar sampai ke ulama-ulama di Indonesia ini. Akhirnya adalah namanya menjalankan agama Islam secara syar'i itu semakin mudah ya. Dulu mungkin tidak semua bisa menikmati hasil dari perjuangan ulama zaman dulu, orang-orang zaman dulu ya. Kita bisa melaksanakan memakai baju yang sudah menutup aurat ini. Kalau zaman dulu sulit, ada penentangan. Sekarang alhamdulillah ada sinergi, ada perjuangan dari ibu-ibu Aisyah mungkin masuk di dalamnya yang memperjuangkan bagaimana hukum tata cara berpakaian itu bisa diterapkan di pemerintahan, di sekolah. Itu salah satunya ya. Akhirnya antara bagaimana menegakkan tegaknya agama Islam itu alhamdulillah semakin lama, kalau dulu sulit, semakin lama semakin mudah. Dan untuk tingkat pemerintahan itu mendukung setiap apa-apa masukan-masukan dari Aisyah ya. Mereka menerima. Kenapa? Di Aisyah itu kalau secara organisasi orang-orang dalamnya nggak dibayar, tetapi mereka ada bekerja di amal-amal usaha. Di amal usaha mereka karena di amal usaha itu ada keuntungan dari amal usaha ya, akhirnya mereka bisa mendapatkan upah dari mereka bekerja. Tetapi secara organisasi ibu-ibu Aisyah, IMM ya, IMM ada juga, mereka tak digaji, tetapi mereka alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah dalam bentuk lain. Itulah bisa saja mereka ada yang bekerja sebagai di pemerintahan, bisa bekerja swasta dan sebagainya. Jadi kendala-kendala dalam di Aisyah ini adalah mungkin biaya mungkin ya, karena mereka nggak digaji, dan juga untuk menggerakkan organisasi itu butuh biaya yang banyak juga. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti itu mungkin
kalau semakin banyak semakin banyak yang berada dalam Asia, maka semakin mudahlah kita melaksanakan program-program kita. Untuk yang tadi itu Bu, bagaimana keadaan Aisyah sekarang dan harapan Ibu ke depannya? Keadaan Aisyah sekarang, ya mereka ada, ya. Aisyah itu ada, orang-orangnya ada, mereka itu ada di semua lini, kata Ibu tadi ya. Bisa di pemerintahan, bisa di sekolah, bisa di masjid, mereka ada, ketemu di mana saja. Dan mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul ingin melakukan pembaharuan, merubah yang jelek menjadi baik, dalam menjalankan ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam segi kesehatan, ya. Semua itu kan ada perubahannya. Dari zaman dulu mungkin di awalnya di Bungo ini ada masjidnya, sehingga dengan keberadaan Aisyah ada namanya ibu-ibu Aisyah ini dipercaya menjadi, ada yang menjadi pengurus, ada yang menjadi pengelola, ya, di tingkat di level TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kita di Umuba sekarang ini. Nah, jadi ibu-ibu Aisyah itu ada, dan mereka itu adalah orang-orang yang berada di tengah masyarakat, dan mereka insya Allah akan membuat kebaikan di mana mereka berada. Tanpa kamu sadari, mereka itu ibu-ibu Aisyah, dan mereka akan menunjukkan hal-hal terpuji di mana mereka berada. Itu yang harus diperhatikan, dan semoga dengan keberadaan ibu-ibu Aisyah di mana saja itu Islam bisa tegak di muka bumi, bisa menjalankan Islam yang sebenar-benarnya, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dan kita adalah ciptaan Allah yang Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Maka kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan aturan sunnah Nabi, dan sesuai dengan persyarikatan kita, persyarikatan Muhammadiyah. Mungkin Bu yang terakhir, ada pesan Ibu untuk kami semua di sini kedepannya bagaimana? Ya, alhamdulillah saya sangat gembira sekali bertemu dengan mahasiswa ya yang akan memimpin, dia akan datang ya sebagai pemimpin di masa yang akan datang, pimpin juga di masa sekarang ya. Saya harapkan Aisyah, kamu ini nanti akan bisa jadi anggota nasional Aisyah, bisa jadi anggota Aisyah, maka menjadi pribadi yang baik, yang menjalankan Islam yang sebenar-benarnya, sehingga dimanapun berada kamu akan diterima dengan sebaik-baiknya, diterima dengan husnuzon, ya, tidak ada buruk sangka, sehingga bisa visi dan misi Aisyah, visi misi Muhammadiyah itu bisa
terwujud, sehingga Indonesia, dunia, ya, kenapa dikatakan dunia? Karena kita Muhammadiyah Asia ini ada cabangnya di luar negeri, ada di Malaysia, di Sydney, ya, banyak di negara di Korea Selatan. Jadi mereka itu berada di mana saja, dan semoga nanti Islam dulu cuma berkembangnya di Mekah, lalu ke Madinah, sekarang sampai di Indonesia. Semoga nanti bisa menyebar di mana saja. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan banyak sekali wawasan kepada kami mengenai Asia itu sendiri. Semoga dengan wawancara singkat kita pada pagi hari ini memberikan banyak manfaat untuk kami dan untuk kedepannya. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.